Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayatul Muttaqiyah, NIM 2018 140027, Program Studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tata cara hajatan dan syukuran serta prakteknya di masyarakat. A. Pengertian hajatan dan syukuran. Menurut KBBI, arti kata hajatan adalah acara seperti resepsi dan salamatan. Hajatan berasal dari kata dasar hajat. Hajatan memiliki arti dalam kata benda sehingga hajatan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Syukuran yaitu ucapan syukur atau mengadakan salamatan untuk bersyukur kepada Tuhan karena terhindar dari maut, sembuh dari penyakit, dan sebagainya. Menurut bahasa, syukur adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmatnya, baik diekspresikan dengan lisan, dimantapkan dengan hati, maupun dilaksanakan melalui perbuatan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa syukur menurut istilah adalah bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, lega, senang, dan menyambut nikmat yang diberikan kepadanya, di mana rasa senang, lega itu terwujud pada lisan, hati, maupun perbuatan. B. Tata cara hajatan dan syukuran serta prakteknya di masyarakat. Seorang mukmin dituntut ia menyikapi nikmat-nikmat Allah tersebut dengan bersyukur. Ia sadar bahwa nikmat tersebut adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa, dipergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menyebabkan mereka sombong dan lupa kepada yang memberikan nikmat tersebut. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmatnya, maka Allah pun akan membalasnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Adapun ulama tasawuf terdahulu, mereka membagi-bagi cara bersyukur itu atas 3 bagian, yaitu 1. Syukur dengan hati. Syukur hati yaitu menggambarkan dan selalu merasakan kurnia Allah, kemahamurahan dan anugerahnya, serta merealisasikan perasaan tersebut menjadi perasaan cinta kepada Allah, kitab sucinya, dan Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, 4 perkara barang siapa diberi keempatnya, berarti ia telah mendapatkan kebaikan dunia akhirat, yaitu hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, diri yang selalu bersabar menghadapi bala, dan istri yang tidak berkhianat pada dirinya dan pada harta suaminya. As-sabaru wassawabu alaihi, tulisan Ibnu Abi Dunya, halaman 36. 2. Syukur dengan lisan. Adapun syukur dengan lisan adalah penilaian hati dengan getaran hati yang menjalar kepada anggota badan melalui mulutnya yang senantiasa basah memuji nikmatnya dan menyebut nama Allah berupa wirid dan zikir seperti tahmid, takbir, tasbih, dan bentuk puji-pujian yang lain terhadap Allah. 3. Syukur dengan seluruh anggota tubuh. Selanjutnya yang termasuk dengan syukur pada seluruh anggota adalah kita telah menyadari bahwa seluruh anggota badan, jiwa, dan raga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian kita menggunakan dan memakainya untuk hal-hal kebaikan juga. Dari mulai mata, telinga, tangan, kaki, mulut, dan sebagainya, itu semua milik Allah dan kita harus menggunakannya untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Quran surah Ad-Duha ayat 11. Apabila kita diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah, maka salah satu cara untuk mengekspresikan rasa syukur yakni dengan berbagi kepada sesama manusia. Jangan bersikap kikir. Ingatlah bahwa sebagian harta kita ada hak orang lain. Oleh sebab itu, kita tidak boleh melupakan beramal ataupun bersedekah. Besar kecil nominalnya tidak menjadi masalah. Asalkan kita ikhlas, maka Allah pasti mencatat amal kita dan memberikan pahala. Perbuatan beramal ini juga menunjukkan
bahwa kita ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Di saat kita diberikan nikmat berlebih, maka jangan ragu membagi-bagi nikmat itu kepada orang lain. Ketika kita memiliki hajat tertentu dan hajat tersebut berhasil terwujud, maka tidak ada salahnya menggelar acara syukuran atau biasa disebut selamatan oleh orang Jawa. Acara ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah atas terkabulnya doa. Biasanya masyarakat Jawa dan Sunda mengadakan syukuran dengan mengundang tetangga atau saudara, lalu menyuguhkan hidangan nasi dan lauk yang enak, atau beberapa juga ada yang membagi-bagikan sembako kepada fakir miskin. Umumnya secara syukuran dilakukan untuk memperingati hari tertentu seperti pernikahan, kelahiran, khitanan, pindah rumah, kelulusan, dan sejenisnya. Biasanya di masyarakat jika mengadakan hajatan atau syukuran maka akan mengundang tetangga dan keluarga, serta ustadz atau ulama setempat. Acara biasanya dimulai dengan membaca ayat suci Al-Quran, zikiran, ceramah agama, dan pembacaan doa, serta ditutup dengan makan bersama. Salah satu contoh syukuran dalam masyarakat Banjar ialah Betapung Tawar. Betapung Tawar adalah acara semacam selamatan atau syukuran untuk menyambut kelahiran seorang anak. Salah satunya adalah upacara tepung tawar, disebut juga tepung tawar. Upacara ini menyertai berbagai peristiwa penting dalam masyarakat seperti kelahiran, perkawinan, pindah rumah, pembukaan lahan baru, jemput semangat bagi orang yang baru luput dari mara bahaya, dan sebagainya. Dalam perkawinan misalnya, tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin itu, di samping sebagai penolakan terhadap bala dan gangguan. Dalam upacara ini, penapung tawar menggunakan seikat dedaunan tertentu, biasanya menggunakan daun pandan atau daun pisang, untuk memercikkan air terhadap orang yang ditepung taware. Air tersebut terlebih dahulu diberikan wewangian seperti jeruk purut, dicelupkan emas ke dalamnya, dan sebagainya. Selanjutnya mereka menaburkan beras dan padi yang sudah dicampuri garam dan kunyit ke atas orang yang ditapung tawari. Akhirnya mereka menyuapkan santapan pulut atau lainnya ke mulutnya. Ada anggapan bahwa setiap jenis daun dan benda-benda yang digunakan mempunyai atau merepresentasi kekuatan gaib tertentu yang berfungsi menyelamatkan, menyejukkan, menjaga, dan sebagainya. Terdapat beberapa varian upacara ini untuk daerah yang berbeda, seperti Aceh, Melayu, Sambas, dan lain-lain, tetapi sumber dan tujuannya sama. Demikianlah yang dilakukan masyarakat sebelum Islam datang di Nusantara, dan demikian pula lah ritual yang sampai sekarang masih berlangsung dalam agama Hindu. Lihat saja baik secara langsung atau lewat televisi ritual orang-orang Hindu India atau Hindu Indonesia saat upacara keagamaan mereka. Karena tidak mampu menghapuskan kebiasaan tersebut, para pembawa Islam yang terdahulu berusaha memasukkan nilai-nilai Islami ke dalamnya. Misalnya acara tapung tawar diisi dengan pembacaan doa kepada Allah. Mereka menggiring masyarakat untuk menganggap bahwa tapung tawar itu hanya sebatas adat istiadat. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.